Pada kesempatan video kali ini, saya akan membahas dua hal penting yang harus Anda ketahui, yaitu terkait dengan NIK yang invalid atau data yang tidak padan dengan kependudukan dan catatan sipil. Lalu yang kedua adalah terkait dengan isu bantuan PKH, apakah benar dicairkan 3 kali lipat sekaligus? Untuk itu, bagi Anda yang ingin memastikan kebenaran informasi tersebut, Anda harus menonton video ini hingga tuntas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di channel Inspirasi Oktara. Bagi Anda yang sedang menonton video ini, saya doakan semoga Anda selalu diberikan kesehatan dan rezeki Anda selalu dilancarkan oleh Allah SWT. Amin ya robbal alamin. Sahabat Inspirasi Oktara, saya ucapkan terima kasih bagi Anda para subscriber setia yang senantiasa memberikan like di video-video saya, lalu juga senantiasa membagikan video-video dari channel ini. Saya ucapkan terima kasih. Tentu selamat datang bagi Anda yang baru bergabung dengan channel ini. Jika Anda suka dengan video-video saya, silakan Anda like, dan saya mohon bantuannya dukung perkembangan channel ini agar menjadi lebih baik lagi di masa yang akan datang. Caranya bagaimana? Silakan tekan subscribe dari sekarang, karena subscribe itu gratis. Oke, tekan subscribe dari sekarang dan aktifkan notifikasinya agar Anda bisa memperoleh informasi terbaru yang saya upload di channel Inspirasi Oktara ini. Sahabat Inspirasi Oktara, pada kesempatan kali ini, seperti yang saya jelaskan di awal, saya akan membahas dua hal penting yang perlu Anda ketahui. Karena hingga saat ini masih banyak yang bertanya kepada saya terkait dua informasi ini. Hal pertama yang perlu saya bahas dan perlu Anda ketahui terkait dengan NIK yang tidak valid atau data yang belum padan dengan yang ada di kependudukan dan catatan sipil. Di dalam aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation atau bahasa mudanya adalah 6NG, kita dipasrahi untuk mengubah atau memperbaiki data-data yang dinyatakan belum valid. Nah, di dalam aplikasi tersebut tidak hanya penerima program Keluarga Harapan saja, ada penerima bantuan sosial tunai atau BST dan juga ada penerima BPNT. Nah, sahabat Inspirasi Oktara, ternyata ketika saya mengecek daerah dampingan saya, ini masih banyak sekali. Perlu Anda ketahui juga bahwa tidak validnya NIK, tidak padanya data dengan yang ada di kependudukan dan catatan sipil, ini bukan hanya data dari pengurus PKH saja. Nah, misalnya ada data dari ART di dalam KK, anaknya atau suaminya yang tidak padan atau tidak valid, ini bisa mempengaruhi juga loh untuk pencairan bantuannya. Lalu, bagi Anda yang datanya bermasalah, ini tentu saat ini masih menunggu karena ada yang sudah cair bantuannya, ada juga yang hingga saat ini masih belum cair juga. Banyak yang bertanya kepada saya, jika misalnya PKH-nya di tahap pertama tidak cair, apakah masih ada harapan? Termasuk juga BPNT atau program sembakonya. Misalnya awal tahun 2021 di bulan Januari bantuan sembakonya tidak cair sampai sekarang. Apakah masih ada harapan? Saya hanya bisa menjawab bahwa selama Anda memiliki komponen kepesertaan dan Anda dianggap butuh atau dianggap masih layak menerima bantuan PKH, maka harapan bantuan Anda cair ini masih ada, termasuk juga program sembako. Bagi Anda yang saat ini bantuan apapun belum cair, misalnya PKH, sembako atau BPNT maupun BST yang belum cair, Anda tidak perlu khawatir, terus berdoa dan berharap semoga untuk penyelesaian data yang tidak padan atau data-data yang tidak valid ini segera selesai. Nah, jika dilihat dari menu perbaikan data 6NG, itu ada beberapa hal yang bisa ditemukan di dalam aplikasi tersebut. Misalnya data KPM yang NIK-nya tidak padan dengan Dukcapil, lalu ada NIK yang tidak valid dengan Dukcapil, lalu misalnya ada KPM yang dianggap sudah meninggal oleh Dukcapil, lalu juga misalnya ada nama pengurus yang mirip dan memiliki rekening yang ganda yang dibaca oleh sistem Dukcapil.
Lalu juga ada bernama BST, ada bernama BPNT maupun PKH yang nicknya dianggap ganda atau nicknya tidak valid oleh Dukcapil. Ada banyak sekali permasalahan yang perlu diselesaikan satu persatu oleh operator 6NG. Jadi saya harap melalui pesan video ini, saya harapkan agar para KPM yang bantuannya masih belum cair, dimohon untuk bersabar. Apa yang perlu Anda lakukan? Anda hanya menunggu pemberitahuan dari petugas-petugas yang ada di lapangan. Anda tidak perlu bersusah payah untuk melaporkan bahwa Anda tidak cair atau misalnya datang ke bank untuk mengurus bantuan yang tidak cair. Tidak seperti itu. Anda tinggal menunggu karena petugas operator 6NG ini terus membenahi, terus meng-cross-check data-data yang belum diperbarui atau data-data yang dianggap masih belum valid atau belum padan juga dengan yang ada di kependudukan dan catatan sipil. Oke sahabat Inspirasi Oktara, lanjut di informasi yang kedua terkait dengan akhir-akhir ini ada fenomena banyak KPM yang bertanya apakah bantuan bulan April nanti ini benar dicairkan 3 kali lipat sekaligus. Nah, apakah ini fakta atau hoax? Mari kita bahas. Sahabat Inspirasi Oktara, pertama yang perlu saya ingatkan, Anda harus berhati-hati ketika mencari informasi. Cross-check benar informasi tersebut berasal dari siapa dan berasal dari mana. Informasi yang terbaik adalah informasi yang berasal dari petugas yang menangani bantuan sosial itu langsung. Misalnya, jika ini adalah terkait dengan bantuan program Keluarga Harapan, maka informasi yang valid ini bisa Anda peroleh dari pendamping sosial program Keluarga Harapan. Jangan sampai Anda memperoleh informasi dari orang yang salah, yang hanya memanfaatkan berita-berita yang dikumpulkan tidak disaring, atau mereka-mereka yang sebetulnya tidak berada di program Keluarga Harapan hanya sebagai penyampai berita, dan itu belum tentu berita yang benar. Jadi saya menjawab bahwa bantuan untuk bulan April tahun 2021 atau tahap kedua ini bantuannya tetap ke skema triwulan. Nah, jadi saya luruskan, di bulan April bantuannya bukan 3 kali lipat, tetapi adalah bantuan untuk 3 bulan. Ya, jika misalnya di bulan Januari kemarin Anda yang kebetulan sudah cair, bantuannya 3 kali lipat memang, tapi untuk bulan Januari, Februari, dan bulan Maret. Nah, untuk bulan April sendiri bantuannya masih tetap. Jadi untuk bantuan bulan April, Mei, dan bulan Juni. Oke ya, bukan 3 kali lipat ini 3 tahap digabung menjadi satu, tidak. Nah, jadi sebelum ada surat resmi dari pemerintah, kita hanya mengabdi kepada model atau tahap penyaluran yang dilaksanakan terakhir. Jika misalnya sampai saat ini beritanya adalah bantuan dilaksanakan dalam bentuk skema triwulan, berarti untuk tahap kedua juga sama triwulan. Jadi bantuannya 3 bulan. Baik sahabat Inspirasi Oktara, itu saja informasi yang bisa saya sampaikan. Semoga 2 informasi penting yang perlu Anda ketahui ini bisa Anda terima dengan baik. Jika misalnya Anda rasa informasi ini masih kurang jelas, Anda bisa bertanya di kolom komentar, insya Allah akan saya balas. Oke, sahabat Inspirasi Oktara, selalu support perkembangan channel ini. Jangan sampai Anda menonton sampai habis tapi Anda tidak subscribe. Eman sekali ya. Itu saja informasi yang bisa saya sampaikan. Saya berterima kasih atas segala perhatian Anda. Mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.